Oke, di kesempatan video tutorial software kali ini saya akan jelaskan cara penggunaan grup menu pendapatan di software hotel, tepatnya di tab menu keuangan. Oke, sebelumnya untuk menu pendapatan ini adalah digunakan untuk mendata pendapatan di luar dari transaksi rutin, misalnya ada di front desk, housekeeping, logistik, pembelian, dan lain-lain, bisa dimasukkan melalui di sini. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya di bagian front desk ada yang check out, tamu yang check out. Misalnya di sini saya tamunya Yulia. Kemudian di sini pembayarannya tidak tunai, maka di sini saya pilih kredit atau diangsur pembayarannya, misalnya 30 hari. Kemudian saya simpan. Nah, karena di sini pembayarannya kredit, maka Anda harus menggunakan menu keuangan di bagian menu pendapatan. Oke, di sini Anda bisa melalui pendapatan tunai. Jika pelanggan atau tamu membayar atau mengangsur dengan angsuran tunai, misalnya ditambahkan, kita di pelanggan, di bagian pelanggan, terus pelanggannya, misalnya di sini tadi Yulia, kemudian pilih di bagian kas, ini dimasukkan di kas hotel, kemudian penyetornya siapa. Jika tidak yang bersangkutan, bisa diberi keterangannya di sini penyetornya siapa, kemudian keterangannya misalnya angsuran pertama. Kemudian di sini kita browse, maka otomatis fakturnya menuju piutang Yulia, karena di sini piutangnya yaitu saudari Yulia. Oke, setelah itu nominalnya di sini misalnya angsuran pertama diangsur 50.000. Oke, kemudian kita simpan. Nah, untuk mencetak buktinya Anda tinggal pilih tombol cetak di sini. Oke, ini kasirnya siapa, kemudian pembayarnya siapa akan muncul di sini. Oke, selanjutnya jika di lain hari, misalnya di lain hari saudari Julia ini atau Ibu Julia ini melakukan pembayaran lewat transfer. Oke, kita gunakan menu transfer di pendapatan di sini. Oke, kemudian tambahkan seperti biasa, ditransfer ke bank mana, misalnya bank BRI. Oke, pilih. Kemudian di pelanggan kita cari pelanggannya yaitu Ibu Yulia. Kemudian di bagian faktur kita cari, lalu pilih. Kemudian nominalnya misalnya, nah di sini nominalnya 100. Nah, diangsur 100. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah berkurang untuk nominal fakturnya ini. Oke, dari yang semula sini semula berapa, sini kita coba edit. Nah, di sini 354 tadi sudah diangsur 50, tinggal 304, kemudian diangsur lagi lewat transfer yaitu 100.000, nanti jadinya tinggal 204. Oke. Misalnya di sini saya ubah ini transfernya biar bulat, ini misalnya 104.277 rupiah. Oke, seperti ini biar nanti sisanya bulat. Oke. Kemudian di bagian ini misalnya di lain kali beliau membayar dengan giro, cek atau giro, maka kita pilih terima cek atau giro, kemudian tambah, kemudian pelanggannya siapa, Ibu Yulia, kemudian ini banknya biasa BRI misalnya, kemudian cabang mana, Kalimantan Utara misalnya, kemudian nomor cek atau gironya tinggal dimasukkan, kemudian nominalnya misalnya sebesar 100.000. Oke, ini angsuran ketiga.
setelah itu simpan. Oke, setelah terima cek atau giro, kita terima cek giro cair untuk mencairkannya. Oke, di sini ada daftar cek atau giro, kemudian pilih filter, maka otomatis akan muncul cek atau giro yang kita terima. Nah, di sini bisa dicairkan. Ini dicairkan. Kalau ini menuju kas, kalau ini misalnya dicairkan melalui bank, masuk ke bank BRI. Oke, kita pilih, lalu kita klik tombol simpan. Nah, selanjutnya kita ke cek atau giro. Nah, di sini kita tambahkan pelanggannya, kemudian Ibu Yulia, kemudian nomor fakturnya. Nah, ini kita cari nomor cek atau gironya. Oke, setelah itu kita pilih, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita tekan tombol simpan. Oke, sekarang sudah tunai, transfer, cek, terima cair. Misalnya ini untuk yang terakhir pelunasan, yaitu kita pas pelunasan beliaunya datang sendiri dengan pembayaran tunai. Oke, tambahkan lagi, ini masuk di kas, kemudian di pelanggan Ibu Yulia, kemudian fakturnya ini Ibu Yulia, tinggal 100 di sini karena sudah mengangsur atau membayar 3 kali 50 tadi, kemudian melalui transfer 104.277, kemudian terima melalui pembayaran cek atau giro 100.000, dan ini tinggal 100.000, kita masukkan 100.000 di sini. Ini bisa diberi keterangan lunas. Selanjutnya simpan. Nah, untuk melihat laporannya, Anda bisa melihat laporan kartu piutang nih. Ini kartu piutang. Ini pelanggannya siapa? Ibu Yulia. Kemudian perusahaannya, kalau ada agennya juga bisa. Nah, di sini akan terekap angsurannya, bayarnya ini tanggal sekian, angsur sekian, kemudian sekian, kemudian ketiga, dan seterusnya. Oke, demikian tadi cara penggunaan menu pendapatan di tab menu keuangan di software hotel. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan bisa membantu Anda. Sekian dan terima kasih.